Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu untuk menjelaskan materi tentang transaksi murabahah. Lanjut ke materinya, yaitu pengertian murabahah. Murabahah adalah salah satu akad dalam ekonomi syariah yang berbasis jual beli. Dalam murabahah, penjual menjelaskan harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil kepada pembeli. Akad ini harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan atau disebut dengan transparansi dan tanpa unsur riba. Lanjut ke landasan hukum murabahah. Murabahah didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Mungkin diantaranya ada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan yang kedua ada surat An-Nisa ayat 29. Janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Lanjut ke rukun dan syarat murabahah. Yang pertama ada pelaku akad. Penjual dan pembeli harus cakap hukum. Yang kedua ada barang. Barangnya harus halal, jelas sertifikasinya, dan dimiliki oleh penjual. Yang ketiga ada harga. Harganya harus disepakati dari awal, termasuk margin keuntungannya. Dan yang keempat ada ijab dan qabul. Pernyataan sepakat antara penjual dan pembeli. Lanjut ke proses murabahah. Yang pertama ada pembeli mengajukan permohonan barang kepada penjual atau lembaga keuangan syariah. Yang kedua ada penjual memberi barang sesuai dengan permintaan pembeli. Dan yang ketiga ada penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga pokok ditambah margin yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Dan yang keempat ada pembeli membayar harga barang secara tunai atau cicilan. Lanjut ke keunggulan murabahah. Yang pertama ada transparansi, harga pokok dan margin keuntungan yang jelas. Yang kedua ada fleksibilitas pembayaran. Pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau cicilan. Yang ketiga ada tanpa riba, sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat ada aman, barang sudah dimiliki penjual sebelum dijual ke pembeli. Lanjut ke kelemahan murabahah. Yang pertama ada kebergantungan pada kejujuran penjual dalam mengungkapkan harga pokok. Yang kedua ada keterbatasan akses barang tertentu yang belum dimiliki penjual. Lanjut ke jenis-jenis murabahah. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga, atau bisa disebut juga dengan sistem PO ya. Yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Jadi jenis akad ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang. Jadi kayak produknya tuh kayak udah tersedia. Lanjut ke perbedaan murabahah dan mudharabah. Akad murabahah dan mudharabah sering sekali dikatakan akad yang sama, padahal keduanya adalah akad yang berbeda. Perbedaan akad mudharabah dan murabahah terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Sesuai dengan pengertian, murabahah adalah akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad mudharabah yakni akad kerjasama antara pemilik modal atau sering disebut sohibul mal dengan pelaku usaha atau sering disebut mudharib yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Sementara konsep penentuan laba pada murabahah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan, sedangkan mudharabah yaitu akan dibagi antara pemodal dan pelaku setelah diketahui hasil usaha. Lanjut ke contoh murabahah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan konteks individunya. Seorang mahasiswa bernama Fajar membutuhkan laptop untuk keperluan kuliah.
Karena tidak memiliki dana yang cukup, Pajar mendatangi sebuah koperasi syariah untuk mengajukan pembelian laptop secara murabahah. Yang dilakukan yang pertama ada permintaan. Pajar meminta koperasi untuk membeli laptop dengan spesifikasi tertentu seharga 10 juta. Yang kedua ada pembelian barang. Koperasi syariah membeli laptop tersebut dari supplier dengan harga 10 juta. Yang ketiga ada penawaran dan kesepakatan. Koperasi menawarkan laptop tersebut kepada Pajar dengan harga 12 juta. 10 juta harga pokoknya, sedangkan 2 juta itu margin keuntungan. Pajar setuju untuk menyicil selama 12 bulan. Jadi pembayarannya Pajar membayar 1 juta setiap bulan selama 12 bulan kepada koperasi hingga pelunasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh lagi mengenai transaksi murabahah, yaitu sebuah toko kelontongan ingin membeli kulkas penyimpan minuman seharga 5 juta. Tetapi pemilik toko tidak memiliki dana. Pemilik toko bekerja sama dengan bank syariah menggunakan akad murabahah. Apa saja yang dilakukannya? Yang pertama ada permintaan. Pemilik toko meminta bank syariah membeli kulkas dari supplier. Yang kedua ada pembelian barang. Bank syariah membeli kulkas dengan harga 5 juta. Yang ketiga ada penjualan kepada pemilik toko. Bank syariah menjual kulkas kepada pemilik toko dengan harga 6 juta. Yang 5 juta itu harga pokok, sedangkan yang 1 juta itu margin keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan cicilan selama 6 bulan. Yang keempat ada pembayaran. Pemilik toko mencicil 1 juta setiap bulan kepada bank syariahnya. Mungkin contohnya sama aja sih kayak yang tadi. Lanjut ke implementasi murabahah di lembaga keuangan syariah. Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan paling populer di bank syariah. Skema ini sering digunakan untuk yang pertama ada pembiayaan konsumtif, kebutuhan rumah tangga seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dan gadget. Dan yang kedua ada pembiayaan produktif, semisal kayak modal usaha seperti mesin, alat produksi, atau perlengkapan usaha lainnya. Mungkin ada beberapa langkah murabahah di bank syariah. Yang pertama ada aplikasi pembiayaan, kayak seperti nasabah mengajukan pembiayaan murabahah. Yang kedua ada analisis bank. Bank memverifikasi kebutuhan dan kemampuan bayar nasabah. Yang ketiga ada pembelian barang. Bank membeli barang dari supplier atas permintaan nasabah. Yang keempat mungkin ada penjualan. Bank menjual barang kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Yang kelima ada pembayaran. Nasabah membayar secara tunai atau cicil. Baik, langsung ke penutupan atau kesimpulan dari transaksi murabahah. Murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dalam murabahah, penjual menjelaskan harga pokok barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Akad ini menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan di lembaga keuangan syariah karena kesederhanaannya serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin di sini saya akan menjelaskan poin utama kesimpulannya. Yang pertama ada prinsip dasar. Murabahah mengedepankan transparansi antara penjual dan pembeli dalam hal harga pokok, margin keuntungan, dan spesifikasi barang. Ini menciptakan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dan yang kedua ada manfaat murabahah. Mungkin manfaat murabahah yaitu memberikan alternatif pembiayaan bagi individu atau bisnis tanpa melibatkan riba. Dan ada juga yaitu cocok untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif seperti pembelian kendaraan, properti, dan untuk modal usaha. Lanjut ke kesesuaian syariah. Transaksi murabahah mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak menjual belikan barang haram, tidak ada unsur riba atau goror, terus barang harus dimiliki penjual sebelum dijual kepada pembeli. Lanjut ada peran dalam ekonomi syariah. Murabahah menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah
karena mendorong aktivitas perdagangan yang adil, membantu masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan melalui pembiayaan halal, memberikan kontribusi pada sistem ekonomi yang berkeadilan. Lanjut ke keunggulan. Mungkin keunggulannya yaitu proses yang sederhana dan fleksibilitas. Yang kedua ada transparansi dalam penentuan harga pokok dan margin keuangan. Dan yang ketiga ada bisa dilakukan secara tunai maupun cicilan. Lanjut ke keterbatasannya. Keterbatasannya yaitu rentan terhadap penyalahgunaan jika penjual tidak transparan. Yang kedua ada margin yang terlalu tinggi dapat menjadi beban bagi pembeli. Yang ketiga ada terbatas pada barang yang sudah tersedia atau dapat dibeli oleh penjual. Contoh aplikasinya. Murabahah dapat diterapkan dalam berbagai sektor seperti pembelian rumah, kendaraan, alat elektronik, dan bahkan kebutuhan bisnis seperti pembelian alat produksi. Di sini saya akan membacakan penutupan. Murabahah adalah solusi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi secara halal dan adil. Dengan menerapkan akad ini, baik individu maupun lembaga dapat menjalankan kegiatan ekonomi tanpa melibatkan unsur riba, sehingga tidak hanya bermanfaat dari sisi material, tetapi juga mendukung nilai-nilai spiritual. Sebagai bagian dari ekonomi syariah, murabahah berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, etis, dan berkeadilan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih proses belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.